Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang perkembangan teori akuntansi. Di mana apa sih teori itu? Teori pada dasarnya adalah pengetahuan yang terstruktur dan sistematis yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Tujuan utama teori ini adalah menjelaskan dan memprediksi fenomena yang ada. Dalam konteks akuntansi, tujuan teori adalah memberikan prinsip dan hubungan untuk menjelaskan serta memprediksi praktik akuntansi, di mana pengembangan akuntansi ini menjadi penting dalam konteks perekonomian kapitalis, di mana akuntansi membantu melaporkan penggunaan sumber daya yang terbatas dalam lingkungan pasar yang diatur oleh penawaran dan permintaan atau supply dan demand. Ada beragam teori akuntansi, diantaranya masuk analisis dasar, hipotesis pasar efisien, behavior finance, capital asset pricing, teori akuntansi positif, human information processing, dan critical perspective. Teori-teori yang disebutkan tadi saling bertentangan karena belum ada definisi yang jelas untuk akuntansi yang lebih umum dan memverifikasi teori-teori yang ada melalui pengujian empiris. Dan ini juga bertujuan memberikan perspektif teori akuntansi bagi pengguna dan melihat pengembangan dan status saat ini serta persyaratan pengungkapan dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu sejarah awal akuntansi, di mana pernyataan Dennis Almen Deseret mengungkapkan bahwa asal muasal menulis sebenarnya ditemukan dalam perhitungan. Asasi ini berdasarkan pada fakta bahwa para peneliti menemukan potongan-potongan kecil tembikar yang tidak dapat mereka identifikasi di hampir setiap situs arkeologi di Timur Tengah. Selanjutnya yaitu riset yang dilakukan oleh Scammon Besseret menemukan bahwa kepingan-kepingan tersebut merupakan bagian dari sistem akuntansi yang kompleks yang digunakan seluruh penjuru Timur Tengah mulai tahun 8000 sampai 3000 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 1494 seorang biarawan Italia, Fra Luca Paciolo, menulis buku tentang aritmatika yang menyatakan penjelasan mengenai double entry bookkeeping. Selanjutnya yaitu karya Paciolo yaitu Summa de Arithmetica Geometrica Proportionalita tidak sepenuhnya menjelaskan mengenai double entry bookkeeping. Namun karya Paciolo tersebut telah merumuskan sejumlah praktik dan pemikiran yang telah berkembang selama beberapa tahun. Double entry bookkeeping memungkinkan organisasi bisnis untuk menyimpan catatan yang lengkap atas sejumlah transaksi yang mana pada akhirnya berujung pada kemampuan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan laba rugi sekarang disebut sebagai laporan laba rugi dan penghasilan komparatif lain, dan laporan posisi keuangan muncul pada sekitar tahun 1600. Awalnya tujuan utama misalkan laporan keuangan adalah untuk memperoleh informasi mengenai modal. Oleh karena itu data laporan keuangan posisi keuangan ditekankan dan diperhalus dengan berbagai cara, sementara data terkait beban dan pendapatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang insidental. Lalu selanjutnya pada tahun 1600 muncul laporan laba rugi yang tadi setelah disebutkan, dan pada tahun 1898 industri commissions dibentuk untuk menginvestigasi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang imigrasi, ketenaga kerjaan, pertanian, manufaktur, dan bisnis. Dan pada tahun 1915 memuat informasi terkait sejumlah proyek konstruksi, aktivitas pertanian, dan operasional bisnis pada tanah yang dimiliki pribadi oleh Apollonius selama periode kurang lebih 30 tahun selama abad ketiga sebelum Masehi. Lalu pada tahun 1916, American Association of the University Instruction in Accounting atau biasa disebut AAUIA juga dibentuk. Lalu pada tahun 1929 pasar saham hancur dan akibatnya terjadilah peristiwa yang dikenal dengan depresi besar, Great Depression. Walaupun akuntan awalnya tidak
diberi nama. Materi selanjutnya yaitu akuntansi di Amerika Serikat sejak tahun 1930, di mana ada terjadi Great Depression atau depresi besar. Salah satu upaya awal untuk memperbaiki akuntansi mulai tidak lama setelah terjadinya depresi besar tersebut melalui serangkaian pertemuan di antara para perwakilan New York Stock Exchange atau NYSE dan American Institute of Accountants. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk membahas sejumlah permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan para investor, NYSE, dan para akuntan dalam penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal. Demikian pula pada tahun 1935, American Association of University Instruction in Accounting mengubah namanya menjadi American Accounting Association atau AAA dan mengumumkan niatnya untuk memperluas aktivitasnya dalam riset dan pengembangan terkait prinsip-prinsip dan standar-standar akuntansi. Hasil pertama dalam perluasan aktivitas ini adalah publikasi laporan singkat pada tahun 1936 yang berjudul Attentive Statement of Accounting Principle Underlying Corporate Financial Statement. Dokumen sepanjang 4,5 halaman tersebut merangkum konsep-konsep yang penting yang mendasari laporan keuangan pada saat itu. Lalu pada tahun 1936 sampai 1938, SEC terlibat dalam perdebatan internal terkait perlu atau tidaknya mengembangkan standar akuntansi. Walaupun William O. Douglas pada saat itu merupakan ketua SEC dan kemudian menjadi hakim Supreme Court, tidak setuju. Pada tahun 1938, SEC memutuskan dalam Accounting Series Release ASR nomor 4 untuk mengizinkan prinsip-prinsip akuntansi diatur dalam sektor swasta. ASR nomor 4 menyebutkan bahwa laporan yang diberikan pada SEC harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dimiliki dukungan otoratif yang substansial atau substantial authoritative support. Dan pada awal tahun 1936, AIE bergabung dengan American Society of Certified Public Accountants untuk membentuk organisasi yang lebih besar diberi nama American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Organisasi ini semakin berpengaruh dalam pengembangan teori akuntansi. Materi selanjutnya yaitu Komite Accounting Procedure, di mana SIP adalah penggunaan model akuntansi biaya historis yang dianggap memberi terlalu banyak fleksibilitas kepada manajemen dan memungkinkan praktik manajemen ladder, dan di mana CSP juga mempunyai arti adalah ujian praktik komputer akuntansi menggunakan software akurat untuk bidang mahir berdasarkan feb.udj.co.id. Selanjutnya, SIP juga awalnya tidak aktif selama 2 tahun pertamanya, tapi menjadi lebih aktif saat menanggapi ASR nomor 4 dari SEC. ASR nomor 4 mengakui SAP sebagai sumber otoritatif yang kuat, dan respon awal mereka termasuk meningkatkan jumlah anggota dari 7 menjadi 21 orang. Salah satu perhatian awal SAP adalah penggunaan model akuntansi biaya historis yang telah disebutkan tadi sebelumnya. Dan hasil awal SAP dipublikasi sebagai Accounting Research Bulletin atau ARB yang tidak mengikat dan hanya diakui berdasarkan penerimaan umum. Pada tahun 1953, ARB digabungkan menjadi Accounting Terminology Bulletin nomor 1 dan ARB nomor 43. Kemudian dari tahun 1953 hingga 1959 diterbitkan ARB nomor 44 hingga ARB nomor 51. Bulletin ini masih berpengaruh dan tersedia dalam FASB, ASC, serta di situs web FASB, ASC. Selanjutnya yaitu Accounting Principle Board.
Pada tahun 1959, ASCPA atau AICPA merespon kemungkinan kelemahan CAP dengan membentuk Accounting Principle Board atau APB. APB dihadapkan pada pilihan tentang bagaimana mencatat dan melaporkan efek dari kredit pajak investasi. Mereka harus mempertimbangkan dua pendekatan alternatif. Yang pertama yaitu menggunakan metode flow through yang mengurangi beban pajak penghasilan pada tahun berlangsungnya, dan yang kedua yaitu menggunakan metode penangguhan yaitu deferred yang mengurangi biaya perolehan aset dan mencerminkannya selama umur ekonomis aset melalui beban penyusutan yang berkurang. Anggota APB adalah sukarelawan yang memiliki tanggung jawab utama di tempat lain, sehingga tugas-tugas mereka di APB menjadi kewajiban sampingan. Hingga akhir 1960-an, kritik muncul terkait pengembangan prinsip-prinsip akuntansi. Kritik tersebut berfokus pada yang pertama, independensi anggota APB yang memiliki tanggung jawab di tempat lain yang bisa mempengaruhi pandangan mereka. Yang kedua yaitu struktur Dewan APB yang memberikan posisi otomatis kepada 8 kantor akuntan publik terbesar dan biasanya beberapa akuntan publik lainnya. Lambatnya respon terhadap permasalahan akuntansi yang tidak segera diinvestigasi dan diselesaikan oleh anggota paruh waktu. Selanjutnya yaitu Financial Accounting Standard Board. Pada tahun 1971, karena meningkatnya kritik terhadap APB, AICPA membentuk dua komite, yaitu Web Komite yang membahas prinsip-prinsip akuntansi keuangan dan Throughput Komite yang menetapkan tujuan laporan keuangan, di mana WIT Komite merekomendasikan pembubaran APB dan pendirian Financial Accounting Standard Board atau FACB. Berbeda dengan APB, FACB memiliki anggota dari berbagai organisasi dan anggota penuh waktu. FACB dipimpin oleh Financial Accounting Foundation atau FAF dan dibantu oleh Financial Accounting Standard Advisor Council atau FASAC untuk masalah kebijakan, agenda, dan penentuan satuan kerja. Jumlah anggota FASAC atau FASAC bervariasi, namun anggaran organisasi meminta minimal 20 anggota, sementara jumlah anggotanya berkembang menjadi 30 untuk representasi yang lebih luas. Selanjutnya yaitu misi FASB, di mana misi FASB adalah menetapkan dan meningkatkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk publik, termasuk penerbit, auditor, dan pengguna informasi keuangan. FASB berupaya untuk yang pertama yaitu meningkatkan manfaat pelaporan keuangan dengan fokus pada relevansi, penyajian yang jujur atau fair to representation, kualitas perbandingan, dan konsistensi. Yang kedua yaitu menyesuaikan standar yang berlaku untuk perubahan metode bisnis dan lingkungan ekonomi. Selanjutnya yaitu memperbaiki area kekurangan penting dalam pelaporan keuangan melalui proses penetapan standar. Selanjutnya yaitu mendorong standar akuntansi yang bisa dibandingkan secara internasional dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu bisa memperbaiki pemahaman umum tentang sifat dan tujuan informasi dalam laporan keuangan. Oke, yang selanjutnya itu ada penetapan standar sebagai proses politis. Pada dasarnya, standar akuntansi ini dipengaruhi oleh faktor politis, baik secara logis maupun secara empiris. Berbagai pihak mencoba untuk mempengaruhi standar ini, sehingga dapat dibilang standar akuntansi itu merupakan hasil dari proses politis. Pengguna dari informasi akuntansi ini pada dasarnya memiliki minat untuk ikut mempengaruhi proses pembentukan standar akuntansi, yang nantinya ini akan menjadikan sebuah tekanan kepada CAP, APB, dan FASB untuk membentuk sebuah standar yang nantinya akan menguntungkan kelompok tertentu.
Sebagai contoh, APB yang awalnya berusaha mengembangkan teori akuntansi yang komprehensif sebelum memecahkan masalah individual, namun pendekatan ini diubah saat menyadari bahwa itu nyatanya memerlukan waktu yang lama. Dan SFAC tidak ingin menunggu lama. Business Roundtable juga ikut campur dalam upaya untuk mencapai konsensus agar dapat mengesahkan FASS, dan beberapa pernyataan FASB juga terancam oleh tindakan Kongres. Di materi yang selanjutnya ada peran etika dalam akuntansi. Etika pada dasarnya melibatkan norma perilaku yang diakui sebagai benar atau salah oleh masyarakat luas. Etika akuntansi ini juga mengintegrasikan standar perilaku sosial dengan standar khusus terkait profesi akuntansi. Contohnya, kita sebagai akuntan melalui sertifikasi laporan yang mencerminkan situasi keuangan perusahaan, akuntan independen mengambil tanggung jawab publik yang melampaui hubungan pekerjaan dengan klien. Mereka harus tetap setia kepada kreditur, pemegang saham, dan pihak yang berinvestasi dalam perusahaan. Akuntan independen harus menjaga independensialnya dari klien dan mempertahankan loyalitasnya terhadap kepercayaan publik. Akuntansi ini dalam sejarahnya pernah mengalami krisis, sebagai contoh di peristiwa pada awal tahun 2000-an. Pada awal tahun 2001, saham Enron dijual dengan harga lebih dari $90 per lembar. Selama beberapa bulan setelah itu, banyak lembaga riset investasi yang memberikan rekomendasi beli pada saham Enron ini. Namun, pada Agustus 2001, Presiden Direktur perusahaan mengundurkan diri secara mendadak. Enron menggunakan entitas bertujuan khusus atau SPE untuk mengakses modal dan lindung nilai. Dalam kasus Enron ini, pengaturan SPE digunakan dengan kompleksitas yang sangat tinggi yang mengakibatkan ketidaktransparan dalam laporan keuangan perusahaan. SOX juga mengubah pendanaan SPE dan menghadirkan perubahan dalam industri akuntansi yang meskipun kontroversial, SOX ini memiliki dampak yang signifikan terhadap profesi akuntan. Setelah adanya skandal akuntansi Enron, fungsi audit mengalami perubahan yang signifikan. Arthur Andersen yang merupakan salah satu perusahaan atau akuntan publik terbesar mengalami penutupan. Pada tahun 2002, UU Sarbanes-Oxley atau SOX diberlakukan untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Selain itu, tindakan hukum dan investigasi juga dilakukan terhadap kantor Andersen ini. Selama prosesnya, Arthur Andersen terlibat ke dalam pengacuran dokumen dan masalah etika yang serius. Audit perusahaan-perusahaan menjadi lebih ketat dan menjadi lebih banyak pengujian serta pemantauan. Oke, sekarang kita akan mengenal yang namanya International Accounting Standard Board atau bisa kita singkat sebagai IASB. Perekonomian global muncul pada tahun 1990-an ketika banyak perusahaan di Amerika Serikat mendapatkan pendapatan yang signifikan di luar negeri. Perusahaan multinasional dihadapkan pada tantangan alokasi sumber daya yang efisien dan memerlukan informasi keuangan akurat. Perekonomian global memerlukan harmonisasi standar akuntansi internasional. Dan IASB ini adalah lembaga independen yang didirikan pada tahun 1973 dengan tujuan yang pertama, mempublikasikan standar akuntansi, dan yang kedua, untuk memajukan harmonisasi laporan keuangan. IASB ini mengeluarkan standar IAS
dan IFRS dengan fokus kepada relevansi, keandalan, perbandingan, dan pemahaman informasi keuangan. Dan perkembangan perekonomian global ini telah mendorong harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Dengan IASB yang berperan mengembangkan standar yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Terus, apa sih relevansi dari teori akuntansi keuangan terhadap praktik akuntansi itu sendiri? Jadi, berbagai teori dan penelitian yang mendasari akuntansi keuangan dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, dan relevansinya juga ditunjukkan melalui banyak sekali referensi melalui kepada praktik akuntansi. Selain membantu memahami beberapa isi standar ini, kita juga bisa lebih baik memahami dan menerapkan teori akuntansi ketika kita memiliki dasar pemahaman tentang pemikiran mendasar yang menjadi dasar praktik akuntansi dasar itu sendiri.